damai di hati. Yuk bersyukur kepada Tuhan Yesus. Amin. Engkau Tuhan yang setia. Amin. Waktumu selalu yang terbaik. Yes. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber kesembuhan, sumber kedamaian. Amin. Satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang kami percaya. Tuhan Yesus memberkati. Yesus engkau penyembuhku, Yesus pemulihku. Hore! Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Amin. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kesembuhan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, sumber kedamaian. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang kami percayakan hidup kami. Tuhan Yesus memberkati. Yesus penyembuhku, Yesus juru selamat. Hore! Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kesembuhan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, sumber kedamaian. Hey, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan Yesus memberkati. Yesus penyembuhku, Yesus juru selamat. Percaya Tuhan Yesus memberkati. Yesus penyembuhku. Amin. Yesus juru selamat. Siapa yang percaya Tuhan Yesus juru selamat, Tuhan Yesus pelepas kita, Tuhan Yesus penyembuh, saya, maka biarlah hidup ini ditaburi oleh firman Tuhan yang hidup, yang berkuasa, yang membawa setiap kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Siapkan hati untuk mendengarkan sabda firman Tuhan yang setia. Amin. Tuhan Yesus, engkau sangat setia. Tuhan, engkau yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Amin. Tuhan,
Engkaulah sandaranku, dan hanya kepadamu aku berharap, dan hanya ku berharap padamu. Amin, amin, amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Tuhan Yesus kekuatanku, Engkau pengharapanku, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang kami percaya, Tuhan Yesus menyembuhkan, Yesus memberkati, Yesus juru selamat. Komplit banget kan dalam pribadi Tuhan Yesus. Amin. Dia Yesus yang setia, waktunya selalu yang terbaik. Amin. Dia Yesus tempat kita bersandar, dan hanya kepadanya kita berharap. Hanya kepadamu aku berharap. Satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang kami percaya, Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus pemulihku. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya yang ku andalkan, Tuhan Yesus juru selamat. Amin. Yesus pelepasku. Amin. Yesus penolongku. Hore, amin. Satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang kami percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kami percaya, satu-satunya yang kami andalkan. Percaya, Tuhan Yesus menyembuhkan, Yesus pemulihku, Yesus juru selamat, Yesus juru selamatku. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus juru selamatku. Siapa yang percaya Tuhan Yesus Kristus juru selamat kita? Katakan bersama-sama, aku percaya Yesus Tuhan juru selamatku. Katakan amin. Yes. Iya. Shalom semuanya, Bapak Ibu terkasih. Yes. Hari yang baru, hari yang penuh syukur, hari memuji Tuhan, hari yang sehat-sehat. Renungan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana doa orang yang sakit, dan juga apa yang Tuhan mau ajarkan. Hidup ini, peringatan-peringatannya, titah-titahnya membuat damai di hati dan senang aku. Amin. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat beberapa ayat firman Tuhan hari ini, ya.
Pastor akan bacakan beberapa bagian firman Tuhan. Yang pertama-tama saudara-saudara, kita melihat dahulu kitab Mazmur. Amin. Makasih Ibu Erni, senang aku. Lalu joy, buka bundar-bundar. Bundar-bundar itu kayak jeruk, sukacita. Kalau panjang-panjang kayak pepaya, cemberut. Kitab Mazmur pasal 107 ya. Kita melihat ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Kitab Mazmur pasal 107 ayat 17 sampai 20. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan yang terbaik bagi yang terkasih. Amin. Bapak Ibu sekalian terkasih, saudara-saudaraku, demikianlah firman Tuhan. Ada orang-orang menjadi sakit. Tolong perhatikan. Jadi ada orang sakit karena apa? Yang pertama, oleh kelakuan mereka yang berdosa. Jadi firman Tuhan mau mengajar kita, ada orang sakit penyebabnya yang pertama karena kelakuan mereka yang berdosa. Yang berikutnya, dan disiksa oleh kesalahan-kesalahan mereka. Jadi kita temukan dua hal yang kita akan bersama-sama boleh mendengar, menikmati, dan menyimpan dalam hati kita firman Tuhan hari ini. Bahwa ada orang-orang yang sakit karena dua hal ini. Satu, oleh karena dosa. Dua, oleh karena kesalahan-kesalahan mereka. Kira-kira kesalahan apa yang bisa kita ambil remanya hari ini untuk bisa mendarat di hati kita, kita mengerti, kita pahami, kita renungkan, dan kita mau lakukan. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan itu sebetulnya sederhana. Bagaimana kita dengar, kita bisa pahami dan lakukan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan sederhana untuk kita praktekkan. Bukan firman Tuhan yang terlalu tinggi untuk kita pelajari sehingga sulit kita mengerti. Mengerti aja sulit, bagaimana mempraktekannya. Ya. Nah, Pastor Andy mempraktekkan firman Tuhan ini sederhana sehingga kita mengerti dan dimampukan untuk bisa melakukan dengan pertolongan Roh Kudus. Amin. Ya. Nah, kira-kira rema apa ya? Kesalahan-kesalahan mereka apa ya sehingga tubuh mereka bisa sakit? Kita lihat ayat 18. Ya. Firman Tuhan berkata, mereka muak terhadap segala makanan. Dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Ayo. Jadi kesalahan mereka, kalau kita melihat sambungannya ayat 18 bagian A, mereka ini sampai muak terhadap segala makanan. Jadi kira-kira remanya adalah mereka makan semua yang mereka suka tanpa memikirkan kesehatan mereka. Ayo kita mau jujur, buka-bukaan dari hati ke hati. Kenapa orang bisa menjadi gendut? Godek-godek. Karena banyak makan, kebanyakan makan. Makan tidak salah, tapi jangan sampai bukan overacting, overweight itu akibat kebanyakan makan. Jangan sampai makan, jangan terlalu banyak makan. Nah itu loh. Ada kata Ibu Jen, sorodo. Apakah itu sorodo? Sorodo artinya adalah titik-titik di bawah ini. Kesalahan-kesalahan mereka sampai mereka muak terhadap segala makanan. Ayo, apa yang membuat orang hipertensi? Bisa karena makanan. Apa yang membuat seseorang sampai asam urat? Ayo. Makanan berlebihan, ya. Overloading kali. Makasih Bapak Ronald. Ada sampai istilah begini. Ini istilah nggak tahu yang ngomong dulu siapa ya.
Pokoknya, cie. Kalau pokoknya senang aku ya nggak apa-apa, bagus. Pokoknya semua yang merayap ku makan kecuali kaki meja. Wis, nggak selesai. Pokoknya semua yang terbang-terbang, burung kah, burung apakah gitu, ku makan kecuali pesawat terbang. Wow. Iya, tadi ada kata-kata ojo rakus. Nah, kalau kita lihat kembali, ada orang sakit karena dua hal tadi. Satu, dosa, dan dua, kesalahan. Nah, kita sudah lihat sekarang kesalahannya kira-kira apa ya. Mereka sampai muak terhadap makanan. Bahkan ada kisah-kisah dalam Bible bagaimana diceritakan mereka serakah, mereka makan sampai sudah kekenyangan, mereka muntahkan lagi yang sudah dimakan supaya bisa makan lagi. Kira-kira bagaimana itu? Ya. Nah, kenapa Pastor Andy ini jerawatan? Boleh cerita dikit ya? Kadang-kadang kan Pastor kumpul dengan teman-teman, ada namanya grup Olga BB. Itu Olga BB artinya singkatan Olga olahraga, BB itu Balikpapan Baru gitu. Nah, di sana mereka adalah orang-orang yang suka memberkati, ya. Lalu ketika sampai di sana ada satu hal lampaknya lucu, tapi sepertinya rutinitas. Apa itu? Mereka suka pesan telur. Telur setengah matang atau 3/4 matang itu sampai 8 biji. Ya, 8 biji. Nah, Pastor tahu diriku ini kalau makan telur itu kurang oke buat tubuh ini, buat kulit atau buat apa gitu ya, karena kita masing-masing mengenal tubuh kita. Jadi ya kalau makan sekali-sekali ya 1 lah, 2 lah, tapi Pastor biasa hanya makan juga putihnya saja dah, nggak usah kuningnya, nanti katanya kolesterolnya tinggi gitu. Kita kan sudah sehat, semua tercukupin, amin. Bahkan ada cenderung agak godek-godek sedikit, Jo. Nah, teman-teman ini Bapak Ibu sekalian, mereka orang-orang baik. Mereka bilang tidak, pokoknya tidak boleh 1, tidak boleh 2. Wah, kita pokoknya bercandaan gitu. Jadi minimal 8 atau paling tidak 4 gitu. Nah, ya itulah. Kadang-kadang situasi-situasi itu membuat kita jadi SS deh, serba salah. Nah, akhirnya ya yang tersaji udah keluar. Udah, enggak, udah makan, udah dipesan makan, Pak Pastor, makan. Ya, makanlah. Dan inilah jadinya. Jadi ini bukan penyakit Bapak Ibu, tapi kesalahan. Ya. Jadi keluarlah jerawatan seperti bisul-bisul, ya. Apakah putih-putihnya protein keluar gitu. Ya, jadi intinya saya jerawatan ini pasti nih karena pengalamanku makan telur, ya. Ini bukan penyakit ya, tapi belajarlah sebagai orang Kristen juga bisa mengendalikan makanan gitu. Wah, ada sampai kata Pauline bisul-bisul. Iya, sampai kadang-kadang walaupun sakit ini. Iya, maaf Pak Jamal, makan gak bagi-bagi. Iya, karena aku juga dibagi-bagi. Iya. Wah, ada kata Budia Heti, jerawat cinta. Iya, falling in love with Jesus. Amin. Iya, memang betul. Telur bikin jerawatan. Oh, jadi ternyata telur bikin jerawatan, istilah baru. Yang kami tahu biasanya makan kacang bikin jerawat. Nggak tahu apa itu hoax atau betul. Tapi paling tidak pengalamanku ini, kenapa mukaku jerawatan? Karena saya yang salah. Kesalahanku. Saya makan telur kebanyakan. Memang jujur saya suka makan telur. Apalagi kasih kecap asin, merica, lalu garam gitu. Suka. Tapi yaitu
tidak terlalu support buat tubuh ini kan. Setiap kita kan punya golongan darah masing-masing berbeda-beda ya. Ada orang makan kambing, wis kuat banget, tapi ada orang tertentu yang tidak kuat makan kambing atau sebaliknya. Jadi kita tidak berdebat di situasi ini, di area ini, karena kita sama-sama mengenali tubuh kita. Ada orang suka banget makan manis ya. My senior pastor Bapak Yusak Adiswantoro, ketika kami sering bersama-sama, beliau itu kalau pesan es teh mesti tambah manis, manisnya di plus-plus gitu. Kenapa bisa begitu? Kuat banget. Dia, menurut cerita beliau, justru kalau tidak makan minum yang manis, lemas gitu. Jadi setiap orang berbeda-beda, kita nggak usah berpolemik di sana, tapi kita kenali tubuh kita masing-masing. Nah, jadi kita bisa belajar di sini. Penyebab orang sakit yang kedua, saudara-saudara, yang pertama tadi sebentar, yang kedua adalah apa? Kesalahan makan. Jangan makan sembarangan. Contoh juga coklat. Ya, Pastor Andy suka makan coklat. Tapi kalau habis makan coklat, kayaknya efeknya hampir sama. Dia bisa keluar jerawat kayak bisul-bisul begitu. Sakit. Ya, makasih Haryanti. Ada yang bilang telur aja 1 cukup. Iya, tapi disajikan 4-8 biji. 1 mangkok itu penuh kayak sup, Bapak Ibu sekalian. Wah, ya saya salah. Karena saya tidak mampu menolak. Ya, kita akui kita salah. Karena nggak mampu untuk menolak. Nah, saudara-saudara sekalian, ya, jadi kita sudah belajar firman Tuhan hari ini. Ada 2 penyebabnya kenapa manusia menjadi sakit. Nah, sekarang kita maju lagi deh, ayat 19 sampai 20, ya. Kira-kira Bapak Ibu terberkati ya, bisa mengerti di sini bahwa kadang kita sakit karena kita salah makan. Ya, atau kita makan sesuatu hal yang sudah di dalam tubuh ini ada alarm. Ya, jangan kita sampai mencobai tubuh sendiri. Ya, makan pakai hikmat Jo. Makasih Grace J. Ya, jadi saya pernah ketemu ada wanita masih muda, ya, tapi mukanya penuh dengan apa ya, bentol-bentol, bisul, jerawat-jerawat yang radang begitu. Dia sedih karena pas itu mukanya sakit. Lalu saya share, suka makan coklat ya? Suka sih. Nah, dia mungkin belum tahu alarmnya coklat mungkin kurang cocok buat tubuhnya begitu. Apa yang dia suka belum tentu disupport oleh tubuhnya gini. Akhirnya saya share itu, dia mengerti dan dia hentikan makan coklat contohnya ya. Dan kering, membaik. Jadi ayo kita tidak selalu obat itu bisa menyembuhkan. Tapi tanggung jawab diri kita. Pola hidup sehat, jaga hidup makan. Makasih Bu Trismiati. Hati-hati juga dengan alergi. Ada orang alergi udang. Ya, jangan hanya karena kepengen serakah, rakus, maaf kata-kata kasar, lalu kita makan udang, apalagi udang galah yang gede-gede. Waduh, jangan mencobai tubuhmu sendiri. Ya, jadi jelas ya. Sebetulnya termasuk mie juga. Mie itu juga mengandung telur. Ya, jadi Tuhan sudah kasih kita ingat, ini firman sangat sederhana tapi barangkali bisa menjadi sebuah hal yang kita praktekkan. Ada orang menjadi sakit 1 karena dosa, 2 karena makanan atau salah mereka, salah makan. Ada juga berkata kepiting, hati-hati, kepiting juga, udang juga hati-hati, coklat hati-hati, telur berlebihan hati-hati, apalagi kalau kuningnya gitu ya, wah itu kan kolesterol tinggi banget. Ya kira-kira itu ilustrasinya. Kita sekarang maju Bapak Ibu sekalian ya. Jadi hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati juga keluar apa dari mulutmu, bahaya sekali. Ayat 19 yuk. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Ya, mereka sakit, mereka berseru dalam kegelisahan, dalam kesesakan, mereka
diselamatkan. Amin. Tuhan itu baik, Tuhan Yesus baik. Ya, ayat 20. Disampaikannya firman-Nya. Nah, dikasih tahu firman-Nya. Diselamatkan. Bapak Ibu sekalian, untuk menjadi orang baik itu tidak sulit. Ya, kita makan di warung, lalu ada kembalian lebih daripada 2-3 ribu. Karena 2-3 ribu itu adalah biasa orang kasih untuk parkir, baik sepeda motor atau mobil. Ya, tapi misalnya lebih kembalian ada 9.000, ada 7.000, ada 6.000. Kasih kepada bapak yang jaga parkir atau adik yang jaga parkir, kasih saja. Dia akan berterima kasih kepada bapak ibu sekalian. Dan dia akan menganggap bapak ibu orang baik. Jadi menjadi orang baik tidak sukar. Ketemu orang sapa, ramah, rendah hati, jabat tangan, shalom. Orang kali kamu orang yang baik. Orang baik tidak sukar Bapak Ibu sekalian. Nah, menjadi orang benar juga itu gratis loh. Cukup percaya Tuhan Yesus Kristus, engkau dibenarkan. So, simple kan? Menjadi orang baik itu mudah. Cukup murah senyum, ada berkat bagi, tidak harus kosongkan dompet Bapak Ibu. Apa yang mungkin kembalian dari warung, bagikan kepada orang parkir saja. Itu sudah mereka anggap, ih bapak itu, ih cece itu, ih mas om itu baik loh. Biasanya parkir 2.000, dikasih kita 3.000, 4.000. Itu kan hal-hal yang sederhana. Tapi berarti menjadi orang baik tidak sukar. Menjadi orang benar itu gratis, itu lebih mudah. Cukup terima, percaya Tuhan Yesus Kristus, engkau sudah dibenarkan. Amin. Jadi waktu mereka dalam kesakitan, mereka berseru dan Tuhan menyelamatkan. Tuhan kasih keselamatan cuma-cuma alias gratis alias free. Ayat 20, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Berarti sejak zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru, bahkan sampai hari ini, Tuhan masih menyembuhkan mereka yang berseru kepadanya in Jesus name. Amin. Amin. Sekarang kita maju lagi beberapa ayat. Nah, kembali kalau kita melihat hal yang pertama, ada di antara mereka yang sakit. Penyebabnya yang pertama adalah dosa. Yang kedua kesalahan. Yang itu udah bahas tadi ya. Hati-hati gunakan mulutmu, jangan makan apa tadi? Bojor. Apa itu? Jangan makan sesuatu hal yang mencobai tubuhmu sendiri. Nah, sekarang kita lihat, kita mau intip sekarang kitab Yesaya 59 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Iya, golojo. Ojo, golojo. Ojo, golojo. Golojo bahasa Jawa. Kalau ojo bahasa golojo bahasa Manado. Kalau ojo bahasa Jawa. Wah, kalau kita ojo, golojo, jangan banyak makan gitu. Oke, kitab Yesaya 59 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Amin. Tuhan sanggup. Sesungguhnya pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan seruan doa-doamu. Amin. Amin. Ayat yang kedua. Dari Yesaya 59 ayat yang kedua sekarang. Tetapi yang merupakan pemisah antara engkau dan Tuhan ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga tidak mendengar ialah apa? Ialah apa? Segala dosamu. Dosa. Dosa yang membuat doa-doa manusia tidak didengar. Saya ulangi, kitab Yesaya berkata, bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menjamah engkau. Bukan telinga Tuhan kurang tajam mendengarkan seruan doa-doa kita.
Tetapi yang menjadi pemisah ialah segala kejahatan dan dosa. Jadi dosa menjadi penghalang doa. Sekali lagi, dosa menjadi penghalang dari doa. Apa yang harus kita bereskan hari ini? Selama kesempatan masih ada, mari kita mau akuilah Tuhan dalam segala laku kita. Kita mau akui kesalahan kita. Jangan sombong, jangan gengsi, jangan merasa malu. Justru kalau engkau merasa tidak punya salah, engkau sedang menentang Tuhan. Engkau sedang congkak hati. Saya melayani Tuhan. Saya tidak luput dari namanya dosa, kesalahan, dan pelanggaran. Setiap hari. Mungkin ada yang berkata, loh kok tiap hari bereskan dosa? Ya terserah, Bapak Ibu punya pandangan berbeda-beda. Tapi saya menyadari setiap hari dengan saya minta ampun kepada Tuhan, saya tahu pengampunan Tuhan pulihkanku. Mungkin sebagai orang berkata, kok itu urusannya dosa, atau kok tiap hari urusan minta ampun dosa. Bagi saya belajar tetap menjaga kerendahan hati di hadapan Tuhan, di hadapan Bapakku. Karena kapan saya berpikir saya tidak berdosa, congkaklah hatiku ini. Setiap hari saya minta ampun, saya akui, mohon Roh Kudus bimbing saya. Karena saya tahu saat saya merasa pun tidak berdosa, mungkin ada dosa yang tidak saya sadari. Apalagi kalau kita congkak, sombong, angkuh, merasa benar, merasa perfect. Di sini Tuhan ingatkan saya dan kita semuanya, Bapak Ibu. Penghalang doa adalah dosa. Bukan Tuhan tidak bisa menjamah tubuhmu dan tubuhku. Bukan Tuhan tidak mendengarkan seruan doamu. Tapi penghalangnya adalah dosa, dosa. Dosa itu dalam teks yang lain mengatakan harmatia. Kalau kita lihat dosa, dengar dosa, kita berpikir hal-hal yang besar. Tapi kalau kita lihat dari terjemahan lain, harmatia itu artinya sesuatu yang tidak kena sasaran. Sesuatu yang melenceng dari target, itu harmatia. Siapa yang berani berkata setiap hari, dia tepat sasaran, di frekuensi jantung senternya kehendak Bapa. Siapa yang berani? Saya tidak berani. Kita masih punya keinginan, punya kehendak, punya free will. Kita nggak berani berkata, setiap menit saya tepat di senternya Tuhan. Nggak berani. Pikiran ini masih bisa bermain, perasaan masih bisa diunggah. Kita butuh kerendahan hati. Pikiran masih bisa berkelana kemana-mana. Rancangan-rancangan kita masih bisa kemana-mana. Kita butuh kerendahan hati. Jadi poinnya ini, Pastor harap bisa masuk. Bahwa yang menjadi penghalang doa adalah dosa. Amsal pasal 3 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Kita maju beberapa ayat lagi. Kitab Amsal pasal 3 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Ya, firman Tuhan bagi setiap kita, akuilah Dia dalam segala lakumu. Jujur kepada Tuhan.
Manusia melihat apa yang kelihatan, tapi Tuhan melihat hatimu dan hatiku. Tuhan tidak mencari persembahan yang perfect, tapi Tuhan mencari kerendahan hati. Bahkan hati yang hancur, Tuhan tidak pandang hina. Sekalipun hari ini dosamu merah seperti kirmisi, akuilah di hadapan Tuhan, Dia sanggup menjadikan putih seperti salju dan bulu domba. Sekalipun kejahatan pelanggaran dosamu kotor seperti kain ketumbar, kain pel lebih kotor mungkin dari kain comberan, akuilah dosamu di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata apa? Bagian B dari kitab Amsal pasal 3 yang ke-6. Maka Ia akan meluruskan jalan hidupmu. Dia akan meluruskan jalanku. Ia akan meluruskan jalanmu. Jalanmu yang salah, jalan yang penuh kejahatan, jalan di lembah dosa, jurang dosa, bergumul dosa. Akuilah Dia, akuilah di hadapan Tuhan. Tuhan tidak menghakimi, tapi Dia meluruskan jalannya. Tuhan tidak minta mahar, Tuhan juga tidak minta tumbal. Bahkan Dia menjadi tumbal untuk pengampunan dosa manusia. Kita cuma perlu jujur di hadapan Tuhan. Akui aib, kesalahan, kehilafan, pelanggaran, kejahatan, kegagalan masa lalu. Akui. Saya akui Tuhan. Jangan malu. Yesus mendengar lebih dari yang kau doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat semua indah pada waktunya. Yesus mendengar lebih dari yang kau doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kau harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Dia jadikan semua indah pada waktunya. Kita akan melihat semua indah pada waktunya. Jangan malu, akuilah Tuhan dalam segala lakumu. Akui kesalahan kita. Akui dosa-dosa kita. Maka Ialah yang akan meluruskan jalan hidupmu. Ayat 7 dan 8 dari kitab Amsal pasal yang ketiga. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jangan merasa sok pintar, jangan merasa sok benar, jangan merasa sok sempurna, jangan merasa bijak. Tetapi takutlah akan Tuhan. Jauhilah kejahatan dirimu sendiri. Tidak usah gila urusan kejahatan orang lain. Karena kita, Anda, saya juga tidak luput dari kejahatan. Hari ini media televisi, media elektronik, media massa, koran, banyak mengekspos tentang berita-berita ini, itu, ini. Stop sudah urus yang begitu-begitu. Biar itu menjadi perkara mereka, tapi mengenai dirimu dan keluargamu, ayo kita benahin. Karena kita juga nggak luput dari kesalahan. Bedanya mungkin mereka sudah terciduk, kita masih Tuhan kasih kesempatan untuk berubah. Janganlah engkau menganggap dirimu sok benar, sok bijak. Padahal juga kita
tidak luput dari pelanggaran kejahatan. Akui jujur. Baik, yang ke-8. Karena kalau kita akui jujur di hadapan Tuhan, kata firman Tuhan yang ke-8, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan tubuhku. Dan itulah yang akan menyegarkan tulang-tulang. Akuilah segala dosa, bertobatlah, dan biarlah Tuhan tolong semua kita hari berikutnya lebih baik daripada hari ini. Hidup kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Satu lagi ya, ayat favorit Pastor Andy. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Satu ayat lagi. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Firman Tuhan buat setiap pemirsa sekalian yang terkasih. Jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan setia dan adil, sehingga Tuhan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala yang jahat. Akuilah dosa-dosa di hadapan Tuhan. Tidak ada satu manusia di muka bumi yang bisa menghapus satu dosanya. Baik dia orang berpangkat, orang berduit, orang berpengaruh, dia tidak bisa cuci dosanya sendiri. Mereka butuh juru selamat yang bisa mengampuni dosa. Datanglah pada Tuhan Yesus Kristus. Karena dosa tidak bisa disucikan dengan hal yang lain. Firman Tuhan mengatakan, hanya darah Yesus yang membawa pengampunan dosa-dosamu dan dosa-dosaku. Bahkan tidak ada kutuk yang bisa tahan ketika pengampunan Tuhan terjadi. Kutuk dipatahkan, belenggu dosa dihancurkan. Sumpah serapah batal dalam nama Yesus. Akuilah dosamu. Tuhan itu setia, Tuhan itu adil. Dia bukan hanya mengampuni dari segala dosa kita. Ia akan menyucikan hidupku dan hidupmu dari segala kejahatan. Inilah doa dan firman Tuhan tentang bagaimana Bapak Ibu sekalian sedang sakit menjadi kekuatan serta introspeksi bagi kita sekalian. Kiranya firman Tuhan ini membawa setiap kita semakin hidup dalam Tuhan, dan bahkan di sisa umur kita ini kita belajar percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan dipermuliakan, firman ini hadir untuk kita semuanya menjadi pelakunya. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat semua indah pada waktunya. Dengar, Yesus pasti mendengar lebih dari yang kau doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat semua indah pada waktunya. Diberkatilah Bapak Ibu sekalian, Yesus yang mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat semua indah pada waktunya. Kita akan melihat pertolongan Tuhan
indah pada waktunya. Akuilah Tuhan, jujur di depan Tuhan. Dia akan meluruskan jalanmu, mengampuni dosamu, dan menyucikanmu dari segala kejahatan, dan menyembuhkan sakit penyakitmu. Dia mendengarkan seruan kita. Bapakku yang di surga, dipermuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Terima kasih buat berkat firman Tuhan ini, firman yang menginsapkan kami, firman yang menguatkan kami, firman yang menegur kami, firman yang menasihati kami, firman yang memberi kami jalan untuk menerima pengampunan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Aliran kesembuhan daripada-Mu Tuhan Yesus mengalir di setiap tubuh kami. In Jesus name, katakan bersama-sama, ucapkan buat tubuhmu dengan percaya. In Jesus name, ucapkan buat tubuhmu. In Jesus name, in Jesus name. Heal, free, clear, clean, safe. Be peace in Jesus name. Amin. Apa yang saya terima dari Tuhan Yesus juga engkau terima, karena kita sama-sama adalah anak-anak Tuhan Yesus. Mungkin kadang-kadang jawaban doa dari Tuhan setiap kita berbeda-beda, tapi yakinlah Tuhan menyediakan yang terbaik bagi setiap kita yang berdoa dalam namanya di waktu yang tepat. Selamat masuk hari yang baru. Saya ucapkan sola fide, ya, Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita sampai selama-lamanya. Dia tidak meninggalkan kita, Dia setia. Amin buat kesetiaan Tuhan, dan amin buat firman Tuhan yang hadir buat setiap kita hari ini. Yang percaya katakan amin. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita semua akan melihat indah pada waktunya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita semua akan melihat indah pada waktunya. Oh, Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjamah lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Tuhan Yesus jadikan semua indah pada waktunya. Selamat masuk hari yang baru. Tuhan Yesus memberkati. We love you Lord Jesus. Amen. Shalom semuanya. Dadah.